Privilege. Salah satu privilege orang-orang pintar adalah dia bisa memahami agama dengan lebih baik. Artinya kalau ada orang-orang yang misalnya contoh dia beragama tapi salah, menurutku agama dibuang dari dia tetap ngawur. Contohnya misalnya nih, ketika ada pejabat yang diwawancarai misalnya, dia ditanya misalnya, ini gimana ini kasusnya ketika terjadi bensin oplosan, terus dia bilang itu nggak oplosan, itu di blending. Nah itu kecerdasan emosionalnya nggak ada, kecerdasan intelektualnya aku meragukan juga. Nah itu mau beragama apa aja sama tuh jenisnya tuh. Jadi gitu. Menurutku sih, karena nggak ngaruh agamanya sebenarnya. Nggak ngaruh dalam membuat keputusan, tapi sejujurnya agama itu tetap ngaruh kalau misalnya dia bukan Islam nih. Misalnya pejabat yang ngomong itu bukan Islam, lebih parah lagi kenanya. Itu betul. Lebih parah lagi udah pasti. Itu betul. Nah, itu memang kayak apa ya? Semacam kayak sebuah privilege orang beragama. Karena orang expecting orang beragama itu soleh. Atau orang khawatir ketika kemudian dia nyerang orang-orang yang beragama. Maka ketika dia menjadi seorang muslim, minimal dia tidak diserang dari segi agamanya sih. Karena kalau misalnya dia nggak muslim, contoh misalnya Ahok teroleh ngomong begitu misalnya. Terus dia dibilang gini, walah lu udah kafir misalnya kayak gitu. Dia akan dinilai dari segi agama. Meskipun menurutku salah juga ya. Menilai dari segi seperti itu ya. Artinya ketika kita menilai ada orang misalnya dalam kasus tadi ya kita nilai seperti apa yang dia omong. Sedangkan kepemimpinan itu soal yang beda. Nanti kita bisa bahas satu persatu lah. Tapi yang jelas sih menurutku agama itu memang betul di Indonesia jadi privilege juga menjadi orang beragama Islam. Tapi tidak semuanya itu. Karena sekarang tuh apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan tuh terlalu dalam tanda kutip ya, terlalu jelas bodohnya menurutku ya. Sehingga itu terus kemudian menutupi segala sesuatu yang lain menurutku. Influence-nya agama tuh menurut gue misguided aja sih di Indonesia karena orang-orangnya yang salah persepsi dan itu. Contohnya, kalau misalnya kasus ditarik balik di tahun 2019 ya kalau nggak salah yang Ahok pasti penjara. Kalau misalnya dia Islam dia di penjara. 2019 berapa? Ya? 2017 kalau nggak salah. 2017. Kalau dia Islam ya dia nggak di penjara karena kasusnya kan penistaan agama. Jadi bukan penistaan kan? Jadi bukan penistaan dong. Betul. Dia punya legitimasi dong. Iya. Ngomong kayak gitu karena kayak gini, enaknya gini ya, aku bilang ya, kalau aku sebagai orang Chinese dan aku Muslim, aku bisa bilang aku orang Cina gitu maksudnya. Cina tuh memang kayak gitu. Misalnya aku bisa bilang karena aku orang Chinese, aku punya hak untuk itu. Nah maka ketika ada orang yang bukan Chinese terus kemudian ngomong Chinese itu rasanya lebih tendensius. Ya itu masalah etika sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kenanya dia Ahok itu karena dia tidak Islam itulah justru dia kena. Kalau misalnya dia Islam mungkin akan jadi perdebatannya udah tindak lanjutnya bukan lagi urusan hukum tapi ya bukan sampai dihukum tapi etik gitu. Introspeksi jadinya. Kayak aku ngomong lah bahwasanya itu ada banyak juga loh bro terjadi masalah ketika aku pertama kali ngobrol sama Raymond. Aku bilang kebanyakan orang-orang muslim tuh munafik. Nah itu ada banyak yang mempermasalahkan tuh. Tapi aku bilang lah ini kan yang kita lihat tuh. Memang salah ketika kita punya praduga gitu maksudnya. Nah karena kalau misalnya kebanyakan orang muslim tuh misalnya dalam tanda kutip kebanyakan orang muslim menerapkan Islam, jadinya kan pasti lebih baik daripada yang sekarang kan gitu kan ya. Logikanya kan begitu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa orang muslim munafik, cocok berarti. Kenapa sekarang tuh Islam tuh agama yang paling tinggi tapi nggak terlihat? Karena pemeluknya nggak menerapkan.